terpercaya. ASDP Ambon siapkan penambahan jadwal kapal untuk melayani mudik Lebaran 2025. Masjid Jami Nurul Hasanah Aceh di Palu simbol persaudaraan. Presiden Prabowo harap timnas lolos Piala Dunia. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, beragam peristiwa lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Hadapi arus mudik Lebaran tahun 2025, ASDP Ambon akan menambah jumlah keberangkatan kapal feri dari hari biasanya. 2 pelabuhan penyeberangan yang akan dinaikkan trip yakni Pelabuhan Hunimua Maluku Tengah dan Waipirit Seram bagian Barat Maluku. Menghadapi arus mudik Lebaran 2025, ASDP Ambon akan menambah jumlah keberangkatan kapal menjadi 17 kali dalam sehari dari biasanya 13 kali keberangkatan. Langkah ini dilakukan guna mengurangi kepadatan penumpang arus mudik di area Pelabuhan Hunimua maupun Waipirit yang kerap mengalami kepadatan penumpang baik kendaraan maupun pejalan kaki. Penambahan jumlah keberangkatan ini juga dilakukan pada arus balik Lebaran di area 2 pelabuhan tersebut. Selain penambahan trip keberangkatan, ASDP juga siapkan 4 posko penyeberangan di 4 pelabuhan, yakni Galala Namlea dan Hunimua Waipirit. Kita sudah langsung mempersiapkan jumlah keberangkatannya yang sampai dengan 17 kali. Biasanya kan normalnya 13. Itu pada waktu itu selama 4 hari sebelum hari H gitu. Nah mungkin itu nanti juga kita coba mengusulkan tentunya dengan kesepakatan bersama. Jadi kita udah siapkan dulu tripnya yang banyak di awal sama setelah Lebaran sehingga kita udah mengurai di awal gitu. Jadi biasanya kan yang kita lakukan prakteknya ketika ada kepadatan di pelabuhan baru kita tambah tripnya Pak. Tapi ini kita coba untuk menawarkan tripnya dulu yang padat, skema padat gitu ya, banyak, sehingga tadi sudah bisa mengurainya lebih cepat gitu. Harapannya bisa terlaksana juga seperti Nataru kemarin. Guna kelancaran arus mudik dan balik Lebaran di penyeberangan Ambon Pulau Seram ini, ASDP siagakan 6 kapal feri yang sudah dinyatakan layak beroperasi. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Sejumlah calon penumpang kapal di Maluku Utara memilih mudik lebih awal. Hal ini dilakukan untuk menghindari kepadatan dan bisa bertemu keluarga lebih cepat. Calon pemudik mulai memadati Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara. Mereka memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang di minggu-minggu terakhir Ramadan. Kebanyakan penumpang adalah tujuan Pelabuhan Ambon. PT Pelni Cabang Ternate mencatat adanya kenaikan penumpang meski belum signifikan. Diperkirakan puncak arus mudik di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate akan terjadi pada tanggal 18 hingga 23 Maret mendatang. Dari Sofifi tujuan ke Ambon, saya mudik lebih awal soalnya lebih cepat untuk bertemu keluarga yang di kampung, yaitu di Ambon. Selain itu, mungkin perjalanan ke Ternate yang begitu banyak orang sehingga macet. Ini yang tadinya Sinabung ini adalah tujuan Bacan ke Sorong dan sampai dengan Jayapura, tetapi karena untuk mengakomodir daripada penumpang-penumpang kita yang memang di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate itu sebagian besar itu penumpang adalah tujuan Ambon, sehingga dari manajemen pusat mengambil kebijakan untuk dideviasi di Pelabuhan Ambon untuk bisa mengakomodir penumpang-penumpang yang mulai mudik awal-awal Saudara, menjelang perayaan Idul Fitri 2025, pemerintah Kota Ambon menggelar pasar murah di Talake, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Warga pun rela antre sejak pagi untuk mendapatkan sembako murah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dengan demikian Pasar murah jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri digelar pemerintah Kota Ambon di halaman kantor Telkomsel Talake, Kecamatan Nusaniwe, Ambon, Maluku, Senin 17 Maret 2025. Warga yang datang sejak pagi ini rela untuk mengantre agar tidak kehabisan bahan pokok yang dijual murah dari harga pasar. Pada gerakan pangan murah ini, Pemkot menyediakan paket sembako dengan harga Rp55.000, terdiri dari telur 1 rak, minyak goreng 1 liter, terigu 1 kg, gula pasir 1 kg, dan margarin. Sebelumnya, satu paket sembako ini seharga Rp135.000, namun disubsidi oleh Pemkot Ambon sebesar Rp80.000 untuk dijual kepada warga. Setiap tahun paling tidak Idul Fitri kita 6.000 paket, Natal 6.000 paket, paling tidak 12.000 orang jiwa di Kota Ambon, orang ya, banyak kakak di Kota Ambon bisa kita bantu, ya, seperti itu. Saya berharap ini terus dilakukan. Selain kegiatan-kegiatan lain, safari Ramadan kita bagi paket sembako juga, dan operasi pasar yang terus kita lakukan untuk mengendalikan harga di Kota Ambon. Tidak, ini bagi masyarakat yang membutuhkan. Tadi saya bilang, awas jangan saya temukan ada ASN yang ikut mendapat sembako, mendapatkan kupon atau yang tidak berhak. Jadi ini satu paket? Iya, satu paket. Apa saja satu paket? Ada susu, ada gula, ada terigu, ada minyak kelapa. 55. Ya sudah, alhamdulillah syukur ya Pak ya. Membantu ya? Sangat membantu. Saya solusa ke depan Pak Adom bisa beginilah itu atau minta dari situ. Warga mengaku senang dengan adanya kegiatan ini karena dapat memenuhi kebutuhan dengan harga murah. Mereka juga berharap kegiatan ini terus digelar agar dapat membantu dan mengurangi beban ekonomi. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Tidak memiliki fasilitas medis di desa, seorang ibu hamil yang mengalami pendarahan terpaksa ditandu puluhan warga sejauh puluhan kilometer menuju layanan kesehatan terdekat lantaran akses jalan yang buruk. Puluhan warga di Desa Watui, Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Seram bagian Barat Maluku, menandu seorang ibu hamil yang mengalami pendarahan menuju layanan kesehatan terdekat dari desa mereka untuk mendapatkan perawatan medis. Mereka secara bergantian membawa pasien tersebut dengan menempuh jarak kurang lebih 30 km ke rumah seorang bidan yang berada di salah satu desa pegunungan, melewati jalan rusak serta menyeberangi sungai. Kejadian ini diketahui terjadi pada Minggu 16 Maret 2025. Warga terpaksa melakukan ini lantaran tidak ada fasilitas kesehatan di desa mereka serta akses jalan yang buruk membuat warga tak punya pilihan lain. Menurut ayah pasien, kondisi orang sakit ditandu sering terjadi di beberapa desa di pegunungan. Padahal sudah bertahun-tahun Pak kami permohonan ini naik ke pemerintah pusat, daerah, provinsi, daerah, kecamatan Pak. Tidak pernah diperhatikan Pak. Apakah Pak kami ini bukan warga negara Indonesia? Jadi kami masyarakat di atas Pak yang kami inginkan yaitu tolong bantu kami Pak dengan masalah transportasi yaitu jalan Pak. Karena hampir 80 tahun Indonesia merdeka nih Pak. Kami tidak pernah merasakan kemerdekaan itu Pak. Jangan kemana-mana saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya Masjid Jami Nurul Hasanah Aceh di Palu, simbol persaudaraan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Ketahui sejumlah situs di dunia yang menjadi bagian dari peradaban Islam, serta fakta dan sejarah di baliknya. One Night in Al-Aqsa, One Day in the Haram, Cities of Faith. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna. Bersama Kompas TV, teman Ramadan.
Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Puluhan pemuda terlihat antusias memainkan permainan tradisional. Permainan gobak sondor atau pelet cabar ini biasanya dimainkan saat malam selepas sholat tarawih untuk meramaikan bulan Ramadan, sekaligus wadah untuk bersilaturahmi. Permainan tradisional yang dimainkan sekelompok pemuda Desa Hila, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah ini biasanya dimainkan setiap selepas salat tarawih untuk meramaikan bulan Ramadan, sekaligus wadah untuk bersilaturahmi. Permainan gobak sondor atau dengan nama lokal pele cabar ini melibatkan 4 hingga 5 orang dalam satu kelompok. Permainan ini melatih konsentrasi keseimbangan setiap anggota kelompok dengan cara melompat di setiap blok kotak yang digambar di atas bidang datar. Setiap kelompok yang bertanding dibutuhkan kekompakan untuk menghalangi lawan agar tidak melewati garis ke baris terakhir secara bolak-balik. Permainan tradisional ini selalu dimainkan pemuda setempat sebagai alternatif untuk menghindari pengaruh buruk fenomena balap liar maupun perang sarung di malam Ramadan. Jadi ini permainan pele cabar. Biasa katong bermain pele cabar ini pas di bulan Ramadan. Katong meramaikan malam selepas salat tarawih. Katong itu mensisipkan waktu sekedar per katong ketemu rame-rame dan tamang-tamang per jalan katong pun silaturahmi. Bagi dari beberapa orang, dua kelompok, minimalnya satu kelompok 5 orang lah. Saudara, bulan Ramadan menjadi momen penuh kebaikan dan kebersamaan. Tak hanya bagi orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Di Merauke, sebuah kegiatan sederhana namun penuh makna dilakukan oleh murid-murid TK Negeri Pembangunan yang dengan antusias berbagi takjil kepada para pengendara yang melintas. Dengan tangan mungil mereka, anak-anak dari kelas A dan B membawa kotak-kotak kecil berisi takjil. Ada kolak, es buah, kue, dan berbagai makanan lain yang berasal dari sumbangan orang tua murid. Anak-anak ini berdiri dengan semangat di sekitar Tugu Libra untuk menanti kendaraan yang melintas untuk diberikan takjil. Mau bagi-bagi takjil, senang. Senang ya. Apa saja yang kolak, kue, ada es, baru pertama kali. Sesekali tingkah polos mereka mengundang tawa. Ada yang tanpa sadar memberikan takjil 2 kali kepada pengendara yang sama, membuat sang pengendara tersenyum dan berterima kasih. Bagi para guru, kegiatan ini bukan sekadar berbagi makanan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan sejak dini. Murid-murid di TK Negeri Pembangunan berasal dari berbagai latar belakang agama dan berbagi takjil menjadi cara sederhana untuk mengenalkan mereka pada indahnya hidup dalam keberagaman. Canangkan di bulan Ramadan ini untuk berbagi takjil, tujuannya anak-anak supaya mendekatkan diri kepada ciptaan Tuhan, maksudnya mereka dapat senantiasa berbagi dengan teman, dengan sebaya mereka atau dengan orang lain yang lebih membutuhkan dengan senang hati, seperti itu. Toleransi mereka kita ajarkan dari sejak dini. Apa banggalah dengan adanya kolaborasi dengan orang tua, kita jadi bisa melaksanakan kegiatan ini di bulan Ramadan. Di tengah kesederhanaannya, senyum dan keceriaan anak-anak ini membawa pesan besar bahwa berbagi tidak mengenal usia dan kebersamaan selalu lebih indah saat dilakukan dengan hati. Jessica Ardana, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Di tengah kota Palu, saudara, berdiri kokoh sebuah simbol persaudaraan yang mengharukan. Adalah Masjid Nurul Hasanah Aceh yang bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga menjadi saksi bisu keikhlasan masyarakat Aceh dalam membantu Palu bangkit dari keterpurukan pasca bencana. Masjid Jami Nurul Hasanah Aceh berdiri kokoh di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
menjadi simbol persaudaraan dan kebangkitan setelah musibah gempa bumi dan tsunami yang melanda daerah ini pada tahun 2018. Masjid ini merupakan bantuan dari masyarakat dan pemerintah Aceh sebagai wujud kepedulian terhadap korban bencana. Masjid yang terletak di Kelurahan Pengau, Kecamatan Tatanga ini memiliki arsitektur yang unik, memadukan unsur tradisional Aceh dan arsitektur lokal Sulawesi Tengah. Bangunan masjid ini didominasi warna putih dengan sentuhan ornamen khas Aceh. Kubah masjid berbentuk unik, berbeda dengan kubah masjid pada umumnya, menambah daya tarik masjid ini. Masjid Jami Nurul Hasanah Aceh tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat setempat. Masjid ini sering digunakan untuk kegiatan pengajian, diskusi keagamaan, serta kegiatan sosial lainnya. Kehadiran masjid ini memberikan semangat baru bagi masyarakat Palu untuk bangkit dan membangun kembali kehidupan setelah bencana. Bahwa masjid ini dibangun setelah terjadinya bencana atau gempa bumi di Kota Palu, yaitu tanggal 28 September 2018. Maka salah satu objek daripada pembangunan masjid yang mereka cari adalah terletak di sini, yakni di Nurul Hasanah, karena memang lokasinya agak besar. Kemudian infrastruktur yang rusak kemarin itu memang cocok untuk mereka laksanakan pembangunan. Karena mungkin orang sudah kali-kali dari sisi fisiknya cocok, maka ditetapkanlah Nurul Hasanah menjadi objek pembangunan bantuan daripada Provinsi Aceh tersebut. Pembangunan Masjid Jami Nurul Hasanah Aceh merupakan contoh nyata dari solidaritas dan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap sesama yang terkena musibah. Masjid ini menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat dan mampu bangkit dari keterpurukan. Tim Liputan, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Presiden Prabowo harap timnas lolos Piala Dunia. Tingkatkan iman, ilmu, dan amal di bulan suci. Tarik faedah dari program-program spesial Kompas TV bersama teman Ramadan. Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas News Ambon, saudara. Kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 17 stadion berstandar internasional di Indonesia. Dalam peresmian tersebut, Presiden menyampaikan optimisme bahwa timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Presiden Prabowo berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung PSSI hingga bisa membentuk timnas yang kuat. Presiden menyebut dirinya sudah berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia. Presiden Prabowo juga menyebut timnas Indonesia harus masuk ke Piala Dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang memperlancar semua peraturan, kita ringkaskan, kita perbaiki perangkat-perangkat dan piranti-piranti peraturan regulasi yang perlu diperbaiki. Memperlancar usaha-usaha PSSI untuk membentuk tim nasional yang tangguh. Saudara-saudara sekalian, saya sudah komit, saya akan mendukung sepak bola nasional ini. Saudara-saudara, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert beserta jajaran kepelatihan dan 17 pemain timnas telah tiba di Sydney, Australia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia.
diambil dari Instagram Garuda Australia. 17 pemain timnas Indonesia sudah tiba di Sydney, antara lain Tom Hai, Rafael Struijk, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Nathan Chua-on, Ole Romeni, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Jordi Amat, Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, Ferrari, Ricky Kambuya, Septian Bagaskara, Ramadan Sananda, dan Hoki Caraka. Kedatangan timnas Indonesia disambut hangat oleh Garuda Australia, yakni fans Garuda yang berada di sana. Skuad timnas Indonesia telah tiba di Sydney, Australia dan berkumpul bersama juru taktik Patrick Kluivert. Dalam unggahan akun timnas Indonesia, pemain yang tiba lebih dulu adalah Tom Hai dan Justin Hubner menyambut kedatangan Sandy Walsh dan klaster ketiga yakni timnas dari tanah air. Di antaranya Denny Lanzat, Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, beserta tim pelatih timnas seperti Alex Pastur, Denny Lanzat, dan Gerald Vandenberg. 452 pecatur dari 22 provinsi ambil bagian dalam turnamen catur cepat Ramadan Cup 2025. Event yang diselenggarakan PB Percasi ini mempertandingkan kategori mulai dari kelompok usia 12 hingga 16 tahun. Untuk ke-22 kalinya turnamen catur cepat bertajuk Ramadan Cup kembali diselenggarakan. Kali ini event gagasan PB Percasi diselenggarakan 15 hingga 16 Maret di Wisma Kemenpora, Jakarta. Selain mengisi kegiatan selama Ramadan, ajang ini juga menjadi sarana pemantauan bibit pecatur potensial. Pasalnya Ramadan Cup 2025 mempertandingkan 3 kategori mulai dari kelompok usia 12 dan 16 tahun serta open. Tidak kurang dari 452 peserta dari 22 provinsi ambil bagian dalam event berhadiah total 70 juta rupiah ini. Adapun Ramadan Cup 2025 dibuka dengan laga eksebisi antara Grandmaster Susanto Megaranto melawan Grandmaster Woman Clemente Adeline. Harapan saya ini bisa berlanjut terus karena memang kan catur ini tadi kan sudah dijelaskan oleh Sekjen Percasi. Ini kan salah satu olahraga olimpiade ya. Jadi saya berharap setiap tahun ada lah bisa berlaksana terus. Karena memang kan positif ya di bulan Ramadan ini bisa ada acara kegiatan seperti ini ya. Mudah-mudahan saya berharap bisa berlanjut terus. Selain Ramadan Cup, PB Percasi secara rutin menggelar event Christmas Cup setiap tahun. Selain menjalin silaturahmi, acara ini juga diharapkan jadi tempat lahirnya calon Grandmaster selanjutnya. Angga Nurizky, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Ketahui sejumlah situs di dunia yang menjadi bagian dari peradaban Islam, serta fakta dan sejarah di baliknya. One Night in Al-Aqsa, One Day in the Haram, Cities of Faith. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna. Bersama Kompas TV, teman Ramadan. Kompas TV, independen, terpercaya.